Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir di sesi konseling bersama saya hari ini. Sebelumnya, perkenalkan diri saya. Saya Anissa Kela Salsabila. Bapak bisa panggil saya Mbak atau Ibu Kela. Ya. Saya di sini akan bertugas sebagai konselor gizi Bapak dari Klinik Gizi UIN Wali Songo. Iya. Baik, sebelumnya saya tanya-tanya dulu nggih. Bapak ini asli dari mana? Dari Temanggung. Oke, dari Temanggung. Oke. Masih kuat untuk berjalan nggih Bapak nggih? Masih. Alhamdulillah. Baik, di sini boleh saya tanyakan dulu identitas Bapak Iya. terkait nama dan juga pekerjaan. Nama, tanggal lahir Pak, monggo boleh disampaikan. Nama Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu untuk sesi konseling kita pada hari ini akan dilakukan sekitar 30 menit ya. Untuk 15 menit pertama kita akan menggali masalah dari keluhan-keluhan Bapak dan jawaban dari pertanyaan yang akan saya ajukan. Iya. Lalu 15 menit kemudian akan kita carikan solusi terkait apa penanganan gizi yang paling tepat untuk masalah Bapak. Gitu nggih? Iya. Baik. Sebelumnya di sini keluhannya Bapak kira-kira apa nih? Keluhan itu kalau habis makan itu perut rasanya tidak nyaman. Tidak nyaman. Lalu kalau malam antara jam 11 itu dada terasa panas dan sesak. Dada terasa panas dan sesak. Baik. Keluhannya seperti itu nggih. Baik, kita akan mulai konselingnya nih Pak. Ya. Dari bagian pertama. Sebelumnya apakah Bapak pernah ukur tinggi badan berat badan? Pernah tapi lupa lagi. Oke, mungkin kita bakalan melakukan ukur langsung sekarang nih Pak. Ya. Oke, boleh dikasih tahu biasanya Bapak lebih aktif menggunakan tangan yang kiri atau yang kanan? Kanan. Oke, tolong tangan kirinya boleh depan Pak. Saya akan ukur. Amit ya. Ini Bapak sekarang tangannya diluruskan seperti ini, lalu ditekuk ke atas Pak, seperti ini. Nah, ke atas ke sini. Nah, ini turun saja benar Bapak. Oke, saya ukur ya. Masih. Permisi Bapak, ini tangannya bisa diluruskan. Lalu ditekuk begini lagi. Ditekuk lagi. Permisi ya Bapak. Oke, baik. Ya. Saya izin menghitung dulu ya Bapak. Tapi sebelumnya, apakah ada terasa penurunan berat badan gitu Pak? Selama beberapa waktu ini? Penurunan. Nggih, misal ditandai dengan baju yang terasa longgar. Tidak ada. Hanya badan terasa lemah, letih lesu. Nafsu makan menurun. Oke. Baik, sebelumnya Bapak setelah saya hitung, ya, ini berat badan Bapak estimasinya sekitar 46,7 kg. Ya. Untuk tingginya sekitar 158 cm. Itu kalau misalnya dihitung sekitar mendapatkan nilai 18,6
IMT-nya, indeks massa tubuhnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya status gizi Bapak itu masih normal. Cuma setelah saya hitung lagi, ternyata untuk berat badan ideal Bapak itu masih di range 50 kilo Bapak. Jadi Bapak kalau ingin menambahkan berat badan, itu masih bisa sekitar 3,5 kilo lagi. Oh iya, Seperti itu nih Bapak. ya Oke, selanjutnya. Bapak kira-kira apakah sudah pernah melakukan pengecekan data lab seperti cek darah, seperti itu? pernah. Pernah, tapi datanya ada Bapak? Tidak ada. Lupa, udah lama. Baiklah. Kalau begitu, mungkin Bapak bisa ditambahkan keluhannya tadi sebelum selain perut tidak nyaman, dada terasa panas, sesak, badan lemah, apalagi nggak Bapak? Jadi kalau habis makan itu perut tidak nyaman. Kalau habis minum manis juga perut tidak nyaman. Oke. Apakah ada gejala seperti pusing dan lain-lain, Pak? Kalau pusing kadang-kadang, tapi sebentar. Oke, mungkin kita akan melakukan ukur tensi dulu, nggih? Boleh. Tadi tangan kirinya boleh ke atas, Bapak? Seperti ini. Ya, ini menyatu. Permisi ya, Bapak. Tangannya menada. Bapak di rumah sambil tinggal sama siapa? Apa ada anak? Hanya dengan istri saja. Seperti itu. Baik. Ditunggu sampai rasanya sudah selesai ya Pak. Nanti baru kita lihat ukuran tekanan darahnya. Selain kegiatan di rumah biasanya ngapain Pak? Hanya kadang-kadang jalan kaki. Jalan kaki dekat-dekat gitu? Ya, hampir kira-kira 1 kilometer. Sudah. Oke, saya tulis dulu. Baik, setelah saya lihat ya Bapak, ini kan tadi keluhannya Bapak ada rasa tidak nyaman setelah mengasup makanan, lalu ini terasa panas di dadanya ketika malam hari. Malam hari. Nah, terus perut tidak nyamannya itu rasanya panas gitu. Panas, sesek. Disertai dengan badan lemah. Ini bisa diindikasikan adanya masalah di lambung Bapak, biasanya asam lambung. Sebelumnya, apakah pernah didiagnosa secara medis itu ada gangguan di asam lambung? Ketika periksa di dokter mungkin? Hanya ditanya saja, tidak dilakukan pemeriksaan. Oke. Hanya ditanya bagaimana keluhan-keluhannya. Lalu dokter memberikan obat itu berdasarkan pertanyaan saja, tidak pernah diperiksa lagi. Baik. Ini menurut saya ini bisa menjadi indikasi asam mah. Atau kalau misalnya sudah merasa sampai dada terasa panas, ini bisa menuju ke gejala GERD Bapak. Lalu tadi setelah saya ukur tekanan darah Bapak, mohon maaf, tekanan darahnya itu ada di range 130/80. Ini tandanya sudah di prehipertensi Bapak. Jadi rasa dari badan lemah atau mungkin lesu gitu juga termasuknya dari hipertensi ini. Tuh. Baik, selanjutnya boleh diingat-ingat atau disebutkan Bapak kemarin sehari ini dari pagi sampai malam mengasup apa saja, contohnya untuk sarapan, makan siang, makan malam gitu. Makan paginya bagaimana? Makan paginya, makan bubur kemarin tadi. Oke. Buburnya dengan lauk apa Bapak? Dengan tahu. Tahu. Tahunya ukurannya seberapa? Tahu segini. Nah, 1 potong nih. 1 potong. Oke. Terus lalu apa Bapak? Minumnya mungkin? Minumnya pagi itu susu, tapi pakai kopi. Oke, susu pakai kopi. Ini sekitar 1 gelas. 1 gelas. Kopinya
Kopinya setengah sendok Oke. teh. Setengah sendok teh. Oke, baik. Ini saja untuk pagi. Lalu setelah itu habis lalu disambut dengan minum teh. Oke, tehnya manis juga Bapak? Manis. Baik. Selanjutnya makan Ah, siangnya? Selanjutnya siang itu minum air putih. Oke. Untuk makan besarnya, siangnya apa saja? Makan siang itu dengan sayur apa itu? Labu Bayam siam? Oh ya. dengan itu cipang, Oh ya. walu cipang, Ini dimasak santan atau tumis? walu santan. Oke, santan. Nasinya seberapa Bapak biasanya? Apanya? Nasi. Nasi. Kalau mengambil nasi biasanya Satu sendok nasi kurang sedikit. satu sendok apa satu centong? Satu sendok nasi ya, Oh, centong. centong. Oke. Kurang dikit. Oke, baik. Apakah lauknya hanya ini Bapak? Mungkin Sama ada tempe nabati goreng. hewani. Oke. Hanya ini. Untuk minumnya? Minumnya air putih. Air putih lagi. Air putih lagi. Oke. Untuk makan malam Bapak? Makan malam hampir sama. Hampir sama. Baik. Nah, kemungkinan apakah ada asupan lain seperti camilan atau snack? Ada. Itu biasanya berapa kali Bapak? Sore itu minum teh, Mm-mm. itu sama roti kering. Roti kering. Selain itu camilannya mungkin keripik atau apa? Keripik apa itu? Keripik goreng. Biasanya untuk asupan minumnya Bapak habis berapa gelas air putih dan teh Bapak? Lalu pagi itu teh 1 gelas dengan air putih. Mm-mm. Lalu siang teh 1 gelas lagi. Mm-mm. Lalu sore kadang-kadang teh lagi tapi disambung dengan air putih. Oke, berarti sekitar 3-4 gelas air putih, 3 gelas teh gitu ya? Iya. Baik. Untuk suplemen mungkin Bapak mengasup suplemen seperti vitamin atau mineral? Iya. Oke, apa itu Pak? Vitamin? Kemarin dulu itu ambil vitamin C dengan B kompleks. Oke. Lalu sekarang itu minum apa itu? Habatus sauda? Barokah. Oh iya. Barokah Tahu, itu habatus sauda. vitamin. Baik. Untuk asupan buahnya bagaimana Bapak? Buah itu habis makan siang itu makan buah ini kates masak. Itu biasanya sering atau gimana? Kalau dalam mengasup buah biasanya? Sering. Oke, baik. Baik, setelah saya lihat-lihat ini nih Pak, kalau untuk kebutuhannya mungkin sudah baik karena tiap hari sudah makan secara teratur 3 kali diselingi dengan selingan gitu. Tapi untuk keberagaman makanannya itu kurang Bapak. Jadi mungkin bisa dilainkan masakannya, misal sarapan kan sudah bubur, siang masak dan nanti malamnya masak lagi. Lagi kan Bapak tadi bilang tinggal hanya berdua dengan istri, jadi mungkin porsi masakannya lebih disedikitkan supaya malamnya bisa masak yang lain seperti itu. Dan untuk kebutuhan ini Pak, protein hewaninya ini kurang. Bapak harusnya ketika mengasup, lebih alangkah baiknya itu hewani itu berjalan dengan nabati. Jadi ketika ada nabati atau tempe atau tahu itu harus dibarengi dengan hewani. Entah itu sayur yang dicampur dengan udang atau ayam yang dipotong dadu jadikan sop gitu nggak apa-apa Pak. Itu boleh disampaikan ke istrinya ya. Nah, lagi untuk permasalahan pagi hari Bapak mengasup susu dan kopi, ini sebenarnya tidak apa-apa jika tidak ada masalah dalam saluran pencernaan. Tapi kan Bapak ada rasa tidak nyaman gitu ya. Ini setelah mengasup pasti ada rasa tidak nyaman juga mengasup kopi. Nah, kopi ini merupakan zat yang bisa memicu terjadinya sekresi yang berlebihan pada lambung. Dia memicu produksi HCl yang lebih banyak gitu Pak. Nah, nanti yang terjadi malah nanti gasnya naik gitu, makanya dadanya rasanya tidak enak gitu ya. Jadi harus dikurangi. Kalau bisa, soalnya kan ini Bapak sudah
ada keluhan juga di bagian lambung, berarti untuk konsumsi kopinya bisa di skip dulu ya, bisa diganti yang lain gitu. Nah untuk asupan gulanya ini agak terlalu banyak ya Pak ya. Kalau misalnya mau minum teh mungkin gulanya dikurangi gitu. Pagi siang sore biasanya itu 2 sendok. 2 sendok, 2 Nah sendok. itu kurangin Bapak. Mungkin kalau untuk airnya sudah bagus ya, karena 3 gelas teh, 3 gelas sampai 4 gelas air putih ini sudah cukup air putihnya. Cuman untuk gulanya bisa dikurangi supaya tidak terlalu banyak gula gitu ya. Baik. Selanjutnya, Bapak ini sebelumnya bekerja sebagai nopo? Bekerja di Departemen Keuangan, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Baik. Biasanya di rumah ngapain mawon kegiatan aktivitas badannya? Hanya paling jalan kaki Jalan kaki di dalam rumah gitu. di rumah Kalau atau keluar keluar, rumah, biasanya kemana kalau keluar rumah jalan Pak? berputar di kampung aja. Oke. Pagi-pagi setelah sholat subuh itu berjalan. Sebelumnya apakah ada riwayat sakit atau terapi medis atau tindakan medis gitu Pak pas Pernah Bapak? dulu di operasi usus buntu. Oke. Tapi ini ada masalah apa? Kok di usus buntu? Apakah ada Waktu itu sakit? terasa sakit, memang setelah diperiksa katanya usus buntunya itu membengkak, harus baik. dipotong. Oke. Baik, ini secara aktivitas fisik Bapak sudah bagus ya, sudah berjalan gitu. Mungkin kalau saya lihat juga Bapak masih bisa untuk berjalan kaki, itu bisa melakukan gerakan-gerakan senam di tempat Pak, atau ya mungkin diseringkan untuk lebih mengitari rumah gitu. Kan sekarang lagi musim agak mau hujan gitu nih, jadi nggak terlalu panas juga boleh untuk jalan-jalan lagi. Ini supaya menjaga kelenturan otot dan juga kebugaran gitu ya, masih harus ditingkatkan. Oke, tidak ada riwayat penyakit juga. Setelah saya tanya-tanya ini ya Pak, mohon maaf, saya sampaikan kembali bahwasanya ternyata asupan gizi Bapak itu ada beberapa yang perlu ditambah lagi gitu, dan ada juga yang harus dikurangi. Nah, untuk aktivitas fisik sudah bagus, dan untuk permasalahan yang dari tingginya tekanan darah, terus ada rasa yang tidak enak di perut, kita akan carikan solusinya setelah ini Bapak. Saya akan buatkan diet yang sesuai dengan keluhan Bapak yang tadi disampaikan. Tujuannya dari diet ini adalah supaya tidak memperburuk atau menimbulkan komplikasi yang lebih lanjut dari asam lambung Bapak ini, ataupun prehipertensi Bapak gitu. Karena prehipertensi bisa mengarah ke hipertensi stage 1 gitu ya Bapak. Baik, saya minta waktunya dulu untuk menghitung kebutuhan dalam sehari Bapak nih.
Oke, baik. Sudah selesai, Bapak. Ini saya ada beberapa catatan yang telah saya dapatkan dari hasil konseling dengan Bapak. Di sini, kebutuhan kalori untuk umur Bapak di atas 89 tahun itu ada di range 1.400 kilokalori Bapak. Jadi ini nanti harus dibagi dalam 3 kali waktu makan besar dan 3 kali selingan. Selingan ini untuk snack atau jajanan gitu nih Pak. Nah di sini saya sertakan jenis dietnya. Diet untuk Bapak karena Bapak tadi prehipertensi, maka yang pertama harus dicapai adalah diet DAS. Diet DAS ini adalah pembatasan konsumsi garam dapur. Ini bisa dibaca. Bahwasanya maksimal 1 hari itu tidak boleh lebih dari 1,5 sendok teh. 6 gram. Ya, 6 gram. Nah, di sini saya ada catatan Bapak. Tadi kan Bapak asupan protein hewaninya kurang. Nah, walaupun kurang, tapi tetap harus mengasup. Nah, mengasupnya tapi dibatasi. Di sini saya cantumkan catatan bahwasanya dalam sehari untuk hewaninya itu maksimal 100 gram. Entah itu ayam, unggas, atau ikan. Lalu, kalau misalnya selain ini, Bapak bisa mengasup 1 butir telur. Ini maksimal nih Pak, bebek. Nah, untuk susu boleh, tapi maksimal 1 gelas kurang, yaitu 200 ml. Nah, ini untuk menjaga supaya tekanan darahnya cepat turun, menuju ke normal. Selanjutnya, saya sertakan juga untuk pencernaan Bapak yang tadi terasa sesak Bapak, itu kita ke larinya diet lambung rendah sisa. Nah, di sini kita akan kuatkan asupan zat besi dan juga kalsiumnya. Nah, tadi kan Bapak sudah sampaikan bahwasanya biasanya mengasup suplemen vitamin. Nanti kita akan carikan supaya Bapak bisa cari suplemen yang mengandung zat besi dan juga kalsium, vitamin mineral. Nah, di sini saya sertakan catatan bahwasanya seratnya maksimal 25 gram nih Bapak. Karena tidak boleh membebani pekerjaan lambung. Jadi makanannya harus yang rendah sisa. Nah, di sini karena rendah sisa, maka modifikasi bentuk tekstur makanannya saya anjurkan untuk ke lunak. Gitu. Contohnya tidak boleh digoreng kering, biasanya direbus atau dipanggang yang masih ada airnya seperti itu, Pak. Jadi, nah di sini saya cantumkan yang dihindari. Ya, di sini tidak boleh asam, pedas dan juga penuh gas. Nah, yang boleh dilakukan ini Bapak bisa sampaikan ke istri Bapak, bahwasanya makanannya harus tanpa garam dulu. Ketika disajikan, itu bisa di suhu ruangan atau bahkan dingin. Nah, nanti ketika Bapak mau makan, baru ditaburi garam. Kalau gula boleh. Nah, untuk camilannya jangan dibiasakan untuk mengonsumsi snack yang berpengawet atau yang kering-kering, contohnya seperti crackers. Itu jangan dulu. Ya. Biasanya kayak kesini. Nah, itu biasanya, Pak. Ada rasa tidak nyaman setelah mengasup itu biasanya. Kalau habis mengonsumsi crackers gitu, biasanya perutnya tidak enak. Ya, tidak enak. Nah, keripik juga tolong dikurangi dulu nih Pak. Soalnya kan ini modifikasi bentuknya harus lunak supaya kinerja lambung tidak terlalu berat. Nah, untuk tadi kan saya batasi seratnya. Seratnya ini berarti Bapak larinya ke sayur yang muda. Jangan dulu sayur-sayur yang warnanya hijau tua, Bapak. Bapak carinya sayur yang mudah dicerna. Contohnya saya di sini cantumkan ada bayam, labu siam, buncis, wortel gitu ya. Nah, di sini ini ada pembagian makanan seharinya. Di sini Bapak bisa tukar-tukar dengan tabel daftar penukar bahan makanan. Ini saya sertakan Bapak pulang nanti. Saya kasih contoh nih Bapak. Misal di pagi hari saya cantumkan nasi dan penggantinya atau karbohidrat itu sebanyak 100 gram. Ini setara dengan 1 centong. Nah, 1 centong nasi di sini bisa diambil nasi. Kalau ke bubur itu harus 400 Pak supaya setara. 400 gram berarti setara dengan 4 centong. Gitu ya. Nah, terus hewaninya juga tetap harus ada karena tadi dibatasi 100. 100 ini bisa dibagi 3. Di sini saya cantumkan 40, 30 sama 40. Ya, supaya balance. Gitu nggih, Pak. Nah, untuk penukarnya juga Bapak bisa lihat di sini. Ada ayam tanpa kulit. Oh, kalau ayam tanpa kulit berarti harus 40. Gitu. Kalau misalnya mau orak-arik telur ayam juga boleh gitu, Pak. Gitu nggih. Nanti bisa disampaikan ke istrinya.
Nah, untuk asupan nabati, walaupun sebenarnya Bapak ini kan prehipertensi tidak terlalu boleh mengasup kacang ya. Kacang harus dibatasi. Ini saya ada lembarnya. Di sini ada makanan yang dianjurkan dan tidak boleh. Nanti Bapak boleh bawa pulang. Ini di sini saya sertakan makanan yang harus dibatasi, Bapak. Di sini ada garam harus dibatasi. Terus penggunaan natrium seperti soda kue, berarti kue-kue dengan soda kue itu tidak boleh dulu, Pak. Nah, untuk makanan yang kacang itu kan tidak boleh. Bapak bisa lari ke makanan nabati seperti tahu atau tempe gembus, itu ampas tahu ya, itu kedelainya masih kurang. Atau mungkin kalau misalnya mau kedelai, itu larinya ke sari atau susunya. Jangan utuh, nanti kasihan lambungnya, gitu ya Bapak ya. Itu untuk selingannya bisa lari ke bubur kacang hijau tapi yang sudah disaring, biar halus sekali seperti pure juice gitu. Nah, untuk selingannya Bapak bisa lari ke kue pasar gitu, karena yang cracker-cracker tadi yang dikasih pengawet kan tidak boleh dulu. Nah, kue pasar bisa ke Nagasari, Cente Manis gitu kan. Rapi. Betul. Nah, untuk buahnya ini per makan sekali Bapak bisa cantumkan sekitar 1 potong besar atau 100 gram. Gitu. Di sini juga Bapak bisa lihat-lihat dari buah itu kira-kira apa ya gitu. Kalau misalnya lagi nggak pengen makan mangga, oh ada melon. Kalau mangga 190, oh melon cuma 45 gitu Pak. Gitu nih ya. Oke, coba kira-kira kalau misalnya saya tanya ini Pak, 100 gram nasi ini kalau Bapak misalnya nggak pengen makan nasi bisa diganti apa? Nasi, kentang. Nah, pintar. Seperti itu nggih. Kalau 100 gram nasi, oh kentangnya di sini butuh 200. 200 itu setara dengan 2 biji sedang. Jadi kalau istri Bapak kok bingung 200 seberapa, harus nimbang dulu. Oh, tidak usah, tinggal bilang saja, oh 2 biji sedang mah gitu. Oke. Baik, seperti itu dia. Sebelumnya saya tanyakan dulu kesediaan Bapak, apakah bersedia melakukan diet ini gitu. Kita lakukan komitmen supaya Bersedia. supaya kondisi Bapak tidak semakin sulit gitu nggih, tidak semakin sakit. Baik, apakah ada pertanyaan? Ini Bapak yang akan ditanyakan. Pertanyaan itu yang boleh dimakan dan yang tidak boleh dimakan. Jadi yang betul-betul jangan dan boleh. Oke, di sini saya sertakan di leaflet ya Bapak. Nanti ini dibawa pulang. Bapak bisa baca di sini ada makanan yang dianjurkan, makanan yang dibatasi, dan juga makanan yang dihindari. Untuk kasus Bapak ini, saya tadi sudah bilang untuk makanannya tidak boleh yang berserat tinggi, 1. 2, berarti garamnya harus maksimal 6 gram. Jadi Bapak sarapan itu setengah sendok teh dikasih taruh di piring dulu. Nanti kalau makan ditaburi. Berarti yang harus dibatasi 1 serat, 2 garam, 3 makanan yang mengandung natrium atau pengawet itu jangan dulu. Nah, untuk yang dianjurkan ini saya sudah jelaskan lebih ke makanan yang segar, yang masaknya dadakan, yang di hari itu. Gitu nggih. Nah, untuk yang dihindari ini ada otak, ginjal, paru, jantung. Nah, ini yang jeruan-jeruan gitu jangan dulu, Pak. Nah, ini ada kerupuk, keripik, makanan yang asin, itu jangan dulu. Nah, ini makanan yang diawetkan termasuk seperti dendeng, udang asin, ikan yang dibakar itu, telur asin juga jangan dulu, nggih. Telur asin? Ya, telur asin itu kan natriumnya tinggi, jangan dulu. Ini nanti Bapak boleh bawa pulang. Oke, apakah ada pertanyaan lagi, Mbak? Kalau sesek itu cara menurunkannya itu bagaimana? Oke, nah dari saya kan sudah jelaskan bahwasanya yang terjadi ketika Bapak itu merasa sesak, reflux di lambung, ini saya ada gambarnya, reflux di lambung itu kan terbuka Pak. Jadi makanan ini kan sifatnya korosif nih, HCl. Ketika kena makanan kan dia menghasilkan gas juga. Nah, walaupun Bapak tidak muntah, gas ini juga tetap bisa naik dan itu korosif juga, bikin panas. Nah, caranya bagaimana? Nah, dalam mengasup ini kan saya tadi sudah bilang 3 kali makan besar, 3 kali selingan.
supaya jarak makannya tidak terlalu jauh Bapak. Ketika Bapak mengasup makanan dan jumlahnya sudah sesuai, ini nanti nggak bakalan terlalu naik. Dan HCl ini bakalan cepat habis dalam mencerna makanan. Jadi kejadian yang dia naik terus bikin dada sesak itu bakalan menurun gitu. Kalau untuk langsungnya secara langsung hilang itu memang tidak bisa, karena GERD itu sifatnya irreversible, muncul akut tidak akut, timbul tidak timbul gitu Pak. Jadi memang harus menjaga dalam pola makannya supaya tidak terjadi seperti itu gitu. Jadi hilangnya pelan-pelan ya. Oke, jadi memang harus dijaga saja kondisinya gitu. Soalnya tadi Bapak sudah sampaikan juga, sekalinya makan yang memang tidak diperbolehkan ternyata malamnya sesak gitu kan, langsung merasa tidak enak gitu. Baik Bapak, kalau tidak ada pertanyaan lagi saya cukupkan. Ini bisa dibawa pulang, monggo. Baik, terima kasih untuk kesediaannya melakukan konseling gizi bersama Terima kasih saya hari kembali. ini. Saya doakan supaya dietnya lancar dan berhasil dan Amin, mendapatkan amin. hasil yang maksimal gitu ya Kak. Amin, amin. Jangan lupa untuk selalu melakukan aktivitas fisik dan juga menjaga pola makan. Amin, amin. Baik, terima kasih Bapak untuk sesi konseling hari Kembali ini. semoga berhasil guys. Amin, terima kasih Bapak.